Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elsa Idrus dari Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis dengan nomor NIM 23031188. Di sini saya akan memaparkan hasil outline riset saya yang berjudul Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Sirih atau Piper Betel L terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara in vitro dengan metode difusi cakram. Untuk latar belakangnya, infeksi bakteri masih menjadi permasalahan kesehatan yang sering ditemukan di masyarakat. Salah satunya disebabkan oleh Escherichia coli. Bakteri ini merupakan flora normal saluran pencernaan, namun dapat menjadi patogen dan penyebab penyakit apabila berada di luar habitatnya. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional dapat memicu resistensi bakteri, sehingga diperlukan alternatif antibakteri dari bahan alam, seperti daun sirih atau Piper Betel L, yaitu merupakan tanaman yang mudah ditemui dan mengandung senyawa aktif yang berpotensi sebagai antibakteri. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh ekstrak etanol daun sirih atau Piper Betel L dengan konsentrasi 25, 50%, dan 100% terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli secara in vitro? Untuk tujuan masalahnya, mengetahui adanya hambat ekstrak daun sirih terhadap pertumbuhan bakteri Escherichia coli, untuk mengetahui pengaruh perbedaan konsentrasi ekstrak daun sirih, dan untuk menganalisis perbedaan diameter zona hambat yang dihasilkan. Untuk desain, lokasi, dan waktu penelitiannya ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan rancangan post-test only control group design, dan penelitian ini akan dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Politeknik Aisyah Pontianak pada bulan Agustus sampai Desember 2025. Populasi dan sampel menggunakan bakteri Escherichia coli dan daun sirih atau Piper Betel L. Sampel penelitian ini berupa kultur bakteri E. coli serta ekstrak etanol dari daun sirih yang digunakan dalam pengujian aktivitas antibakteri. Untuk alat dan bahan yang digunakan, untuk alatnya ada autoclave, inkubator laminar airflow, cawan Petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, beker gelas, labu ukur, mikropipet, OC pinset blender, oven, timbangan analitik, jangka sorong. Untuk bahannya, ada daun sirih segar atau Piper Betel L, ada etanol 96% dan aquades, ada media MHA atau Mueller-Hinton agar, kemudian ada suspensi Escherichia coli, NaCl fisiologis 0,9%, dan antibiotik standar dan pelarut. Untuk prosedur kerja yang pertama itu ada preparasi dan ekstraksi. Nah, di sini daun sirih segarnya dicuci hingga bersih dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Kemudian dikeringkan menggunakan oven pada suhu kurang lebih 40 derajat Celcius. Setelah daun sirih ini kering, dihancurkan atau dihaluskan hingga menjadi serbuk simplicia. Nah, serbuk simplicia ini dimaserasi menggunakan etanol 96% selama 3 kali 24 jam dengan penggantian pelarut setiap 24 jam. Kemudian filtrat diuapkan hingga diperolehlah ekstrak yang kental. Untuk prosedur kerja yang kedua ada persiapan bakteri dan media. Nah, untuk alat yang digunakan dan media yang digunakan akan
disterilisasikan terlebih dahulu menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Menggunakan media MHA Mueller-Hinton agar yang dituangkan ke cawan Petri steril. Suspensi E. coli disiapkan hingga setara MC Farland 0,5. Dan prosedur kerja yang terakhir ada uji difusi cakram. Yang pertama, suspensi bakteri ini diinokulasi pada media MHA. Kemudian kertas cakram ini direndam dalam ekstrak daun sirih dengan konsentrasi ekstrak 25%, 50%, dan 100%. Kontrol positifnya antibiotik standar dan kontrol negatif pelarut. Kemudian inkubasi dan pengukuran. Cawan Petri diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 24 jam. Nah, setelah cawan Petri ini diinkubasi, diameter zona hambatnya akan diukur menggunakan jangka sorong atau penggaris. Kemudian, hasil yang diperoleh ini dicatat dalam satuan mm atau milimeter. Kemudian yang terakhir ada analisis data. Yang pertama, analisis univariat untuk menilai minimum, maksimum, dan rata-rata. Yang kedua ada analisis bivariat menggunakan uji ANOVA, dan ada uji non-parametrik digunakan apabila data ini tidak normal. Baiklah, sekian hasil pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.